Kalau kita mencari Tuhan setiap hari, mengisi hati dan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan lebih mudah mengenal kehendak Tuhan. Kita akan lebih bisa mengalami hatinya, mengalami kehendaknya, mengalami didikannya, dan mengalami anugerah kasihnya. Apalagi kalau kita memperkatakan dan melakukan firman Tuhan setiap hari, maka roh kita penuh dengan pengertian akan firman Tuhan, dan jiwa kita akan sehat, karena mental, pikiran, perasaan, dan kehendak kita penuh dengan kebijakan Tuhan. Mari kita merenungkan dan melakukan firman Tuhan setiap hari, supaya hidup kita sejalan dengan kehendak Tuhan, dan hidup kita memuliakan nama Tuhan. Suci kau sahabat, dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu.
Roma 6 ayat yang ke-5 dan ke-6. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Melihat kenyataan dari kebenaran bahwa Tuhan Yesus disalib, kemudian mati dan dibangkitkan pada hari yang ketiga, memunculkan akan suatu kepastian bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus juga akan mengalami kebangkitan yang sama. Dan kalau kita mempelajari tentang keadaan setelah kematian, akan membuat kita ini semakin yakin bahwa percaya kepada Tuhan Yesus atas penebusannya merupakan jalan yang benar, karena setelah tubuh lahiriah kita ini mati, maka roh kita dan jiwa kita melanjutkan masuk di dalam kehidupan kekekalan. Kalau kita mempelajari tentang manusia roh dan manusia daging, manusia batiniah dan manusia lahiriah, manusia duniawi dan manusia rohani, itu semua kita pelajari ketika kita masih hidup. Ketika kita mengalami lahir baru, maka kita ini menyadari bahwa kita ini adalah manusia rohani, manusia batiniah yang diam di dalam tubuh dan memiliki jiwa. Ketika kita lebih menyadari akan keberadaan roh kita dalam pencarian akan Tuhan, maka roh kita ini bertumbuh mengenal akan penciptanya. Semakin hari semakin bertumbuh besar dan semakin dewasa, maka roh manusia kita, manusia batiniah kita, lebih memiliki peran dalam mengatur akan segala sesuatu tentang kehidupan kita. Dan kalau kita bisa mengetahui dengan pasti, setelah kita mati, setelah tubuh lahiriah ini mati, kemudian kita akan kemana, maka itu akan memunculkan pengharapan yang besar bahwa iman kepada Tuhan Yesus yang sudah mati dan dibangkitkan memberikan kehidupan yang kekal. Kali ini kita akan belajar tentang tubuh surgawi dan tubuh duniawi. Apa yang saya maksudkan dengan tubuh surgawi? Tubuh surgawi adalah tubuh kemuliaan atau tubuh kebangkitan. Salah satu contoh tubuh surgawi adalah ketika Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian. Pada hari ketiga dia bangkit, dia memakai akan tubuh surgawi, tubuh kemuliaan. Sehingga dalam 40 hari setelah dia bangkit, dia masih berkali-kali bertemu dengan murid-muridnya. Bahkan tubuh surgawinya tidak terikat oleh hukum alamiah. Dia bisa masuk ke suatu ruangan, tembus, dan dia utuh. Bahkan di dalam Yohanes pasal yang ke-21, ketika dia bertemu dengan murid-muridnya, kemudian dia ikut makan ikan bersama-sama dengan mereka, maka tubuh kemuliaan tetap bisa makan seperti tubuh duniawi. Tetapi hukumnya adalah hukum surgawi. Sesuatu yang surgawi, sesuatu yang ilahi, sulit untuk dimengerti. Tetapi pada kenyataannya Tuhan Yesus ikut makan ikan dan roti di tepi danau Galilea di dalam Yohanes pasal yang ke-21. Saya bacakan 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-35 mulai, tentang kebangkitan tubuh. Ayat 35. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan, dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. 1 Korintus 15 ayat yang ke-40. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi.
tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang, dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. 1 Korintus 15 ayat yang ke-42. Demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Siapa yang dimaksudkan? Tuhan Yesus. Sebagai manusia, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. 3 hari kemudian dibangkitkan, ditaburkan dalam kebinasaan, dia mati, kemudian dibangkitkan dalam ketidakbinasaan, dia bangkit dalam kekekalan. Ayat 43. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Kita tahu ketika Tuhan Yesus disalib, maka dia dituduh melawan Allah. Kemudian dia dihina, diludai. Bahkan Tuhan Yesus mati dengan disalib, satu hukuman yang hina. Tetapi ketika dia dibangkitkan di dalam kemuliaan. Dia bertemu dengan murid-muridnya dalam tubuh kemuliaan, tidak lagi di dalam kehinaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Sepertinya ketika Tuhan Yesus disiksa, kemudian mati disalib, sungguh suatu kelemahan. Tetapi ketika dia bangkit pada hari yang ketiga, dia mendapatkan akan kekuatan yang ilahi yang utuh. Karena dia tidak lagi tinggal dalam tubuh lahiriah, tetapi dia tinggal di dalam tubuh kebangkitan. Ayat yang ke-44, yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Inilah yang saya maksud di depan tadi, bahwa kalau kita menyadari ketika kita hidup, kita ini manusia rohani yang tinggal di dalam tubuh lahiriah. Tetapi setelah kita mati, kemudian kita masuk surga, maka kita ini memiliki tubuh rohaniah. Manusia rohaniah yang memiliki tubuh rohaniah. Berbeda dengan ketika hidup di dunia, kita adalah manusia rohaniah yang tinggal dalam tubuh lahiriah. 1 Korintus 15 ayat yang ke-50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Saya ulangi lagi, bahwa yang binasa yaitu daging dan darah, manusia lahiriah ini tidak mendapat dalam apa yang tidak dapat binasa, yaitu di dalam kekekalan. Ayat yang ke-51. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semua akan diubah dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Ayat yang ke-54. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Saudara, kita belajar ada yang namanya tubuh surgawi dan tubuh duniawi. Kita akan alami kelak. Tetapi pengertian ini akan membawa kita pada keyakinan bahwa kita selama hidup di dunia ini,
kita adalah manusia batiniah atau manusia rohani yang tinggal di dalam tubuh lahiriah atau tubuh jasmani. Tetapi ketika nanti kita pulang ke surga, maka yang binasa adalah tubuh lahiriah ini, tetapi kemudian ketika suatu kali Tuhan akan bangkitkan kita bersama-sama dengan Dia, maka kita ini memakai tubuh surgawi atau tubuh kebangkitan. Kalau kita bicara sekarang ini, kita akan bicara pro dan kontra, karena ini bicara soal iman. Tetapi pada suatu kali akan terjadi. Dia datang kembali dan Dia menjemput kita. Yang sudah mati akan dibangkitkan. Yang masih hidup akan diubah dalam waktu sekejap, memakai akan tubuh kemuliaan, tubuh surgawi. Apakah saudara percaya? Kalau saya dan saudara percaya akan firman ini, maka itu akan menjadi bagian kita kelak. Orang yang mencari Tuhan dengan segenap hati akan bertemu dengan Tuhan. Orang yang percaya, berharap, dan mengandalkan Tuhan setiap hari akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ia tidak akan menderita melewati masa kering. Ia akan tetap bertumbuh. Hatinya bersukacita dan hidupnya terus berbuah. Karena harapannya kepada Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan hidupnya, dia hidup penuh iman dan semangat. Dan dia akan tertawa tentang masa depannya. Dia akan terus berjalan bersama Tuhan. Semakin kuat, semakin semangat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, berikanlah kerelaan dan kesetiaan yang sama ketika Engkau melaksanakan tugas-Mu di dunia, supaya aku juga rela dan setia melakukan kehendak Bapa. Tuhan Roh Kudus penolongku, ajari aku semakin mengenal Tuhan Yesus dan mengenal Bapa surgawiku, supaya hidupku sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan, dan memuliakan nama-Mu. Bahwa aku berjalan mengikuti jejak-Mu ya Tuhan Yesus, Gembalaku yang baik. Ajari aku berjalan bersama Tuhan senantiasa. Amin. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat JKI Injil Keselamatan Semarang. Tetap percaya, tetap semangat. God bless.